Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Widyasari. Ditujukan untuk UAS mata kuliah Fiqh Muamalah 1. Hukum jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau sebagainya. Dalam pengertian syara terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dapat diambil intisarinya, yaitu 1. Jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang atau barang. Kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat. Dasar hukum jual beli. Pertama, ada Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, merupakan bagian dari perkataan mereka dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Kedua, ada As-Sunnah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, daging babi, dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai? Karena dipergunakan mengecat perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan lampu." Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian di waktu itu Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya." Bahwa manusia yang baik memakan sesuatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli sesuatu barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan, bangkai babi, lemak bangkai, dan berhala. Ketiga, ada ijma. Para ulama fikih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu dibolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong-menolong, dan prinsip tidak terlarang. Rukun jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini. Yang A, adanya penjual dan pembeli. B, adanya barang yang diperjualbelikan. C, sihat atau kalimat ijab qabul. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika sesuatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarat. Begitu juga dalam hal jual beli harus terpenuhi ketika rukun-rukun tersebut. Syarat-syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli berakal. Penjual dan pembeli mestilah orang yang berbeda.
Penjual dan pembeli hendaklah orang yang menguruskan hartanya sendiri. Penjual dan pembeli melakukan jual beli secara bebas tanpa paksaan. Barang mestilah ada semasa akad dibuat. Barang milik penjual, barangnya suci, barangnya berguna dan berharga. Penjual berkuasa menyerahkan barang itu kepada pembeli. Barang adalah jelas pada pengetahuan pembeli. Barang dapat diserahkan pada saat waktu akad atau transaksi. Bila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara. Ketiga, akad. Orang yang mengucapkannya telah akil balik dan berakal. Kabul sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Antara ijab dan kabul tidak diselingi oleh jangka masa yang panjang. Ada keselarasan dari segi barang yang dijual dan juga harganya. Diungkapkan yang digunakan hendaklah menunjukkan masa lalu, seperti penjual berkata aku telah jual dan pembeli berkata aku telah terima. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 4. Harga. Harga mestilah disebut semasa akad. Hendaklah dijelaskan jenis mata uang kecuali uang itu dilihat semasa akad. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Macam-macam jual beli. Pertama, jual beli yang fatal atau fasid. Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, dan kamar. 2. Jual beli syahih. Jual beli syahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat adanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesalahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesalahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang A menyakiti si penjual, yang B menyempitkan gerakan pasar, dan C merusak ketentuan umum. Demikian itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.